Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Umi Tanzilul Mawadah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konseling Islami, yaitu tentang keadilan dalam membagi waktu. Sebelum melanjutkannya, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam membagi waktu? Ya, mungkin sebagian dari kita pernah merasa yang namanya dikejar-kejar oleh waktu. Padahal pada kenyataannya bukan waktu yang mengejar-ngejar kita, tetapi kita yang seharusnya bisa membagi waktu secara tepat dan konsisten. Perlu kita ketahui bahwa salah satu agama yang sangat memperhatikan adanya kedisiplinan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah agama Islam. Apa buktinya? Buktinya yaitu terdapat dalam beberapa surat yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya yaitu surat Al-Asr, kemudian surat Al-Lail, dan surat Ad-Duha. Nah, Allah saja sudah menjelaskannya dalam Al-Quran. Itu artinya waktu merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dan jangan heran ya kalau di dalam agama Islam juga kita dilatih untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan 5 waktu yang ada di dalam kewajiban agama Islam. Coba bayangkan, misalkan kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan dari itu? Salah satunya yaitu hidup kita menjadi tidak teratur, kemudian pekerjaan kita ugal-ugalan, kemudian ada lagi aktivitas yang kita lakukan menjadi tidak terkendali atau istilahnya sekarepe dhewe gitu. Mengingat betapa pentingnya waktu, coba kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Atau malah sebaliknya? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ni'matani ma'bunun fihima katsirun minan nas, as-sahhatu wal farahu, yang mana artinya yaitu dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, jangan sampai ya kita menjadi orang yang tertipu pada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita berada dalam keadaan sehat, kita tidak mau memanfaatkannya untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Dan ketika telah datang waktu sakit kita, baru kita sadar dan menyesalinya. Begitu pula ketika kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita, apakah kita bisa meraih itu semua? Sedangkan kita saja tidak mau berdisiplin waktu untuk meraih apa yang kita inginkan. Alangkah lebih baiknya jika keinginan, harapan, dan cita-cita itu diimbangi dengan kualitas diri yang lebih baik, dengan memanfaatkan waktu. Misalnya, siapapun yang mengisi waktu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi siapapun hambanya. Oleh karena itu, kita diharapkan dan diharuskan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika kita menginginkan sebuah keberhasilan ataupun pencapaian. Bahas selanjutnya adalah mengenai efektivitas waktu. Membahas masalah efektivitas waktu. Efektivitas waktu yang kita pergunakan itu tergantung dari keterampilan yang kita miliki dalam membagi waktu. Setiap orang mempunyai hak bagi tiap-tiap yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya
yaitu hak keluarga, hak tubuh, hak untuk bekerja, hak untuk belajar, hak untuk beribadah, hak untuk makan, ataupun hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan juga keterampilan yang bisa menjalankan itu semua dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak bisa mempunyai keterampilan itu, sama saja kita membuat sebuah masalah. Nah, tidak mau kan membuat masalah karena kita tidak bisa membagi waktu? Contoh dari permasalahan yang akan ditimbulkan ketika kita tidak memanfaatkan waktu secara efektif adalah misalkan nih, saudara merupakan seorang mahasiswa. Saudara beberapa bulan lagi akan menjalani yang namanya tes ujian tertulis seperti UTS ataupun UAS ya. Nah, saudara itu belajar dengan sangat rajin sampai-sampai saudara itu melupakan yang namanya makan, istirahat, saking fokusnya terhadap belajar Anda dan sangat menikmati yang namanya belajar. Nah, setelah saudara menjalaninya selama 1 minggu, saudara baru merasakan apa yang diakibatkan dari perbuatan saudara sendiri, yaitu sakit. Di Hamin beberapa hari, saudara merasakan sakit tipes. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, itulah yang diakibatkan oleh perbuatan salah diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, ada salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang walaupun dia sudah mengetahui apa dampak negatifnya dari perbuatan itu. Apa ya? Tahu nggak? Ya, salah satunya adalah menunda-nunda waktu pekerjaan. Beberapa kali kita sudah disadarkan bahwa menunda-nunda pekerjaan merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menimbulkan pemanfaatan waktu, sehingga apa yang dirasakan? Kita malahan merasa repot sendiri kan? Seharusnya ada satu pekerjaan di hari ini yang harus diselesaikan, tetapi dengan deadline waktu yang cukup lama misalkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita itu tidak mengerjakan hari ini juga, dan hari-hari selanjutnya ternyata ada tugas kuliah atau tugas pekerjaan yang datang lagi, dan hal itu menimbulkan bertumpuknya pekerjaan kita, sehingga kita merasa kewalahan. Aduh, mana ya yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Dan itu merupakan salah satu yang menjadi sumber masalah dari ketidakmampuan kita untuk mengoptimalisasi waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempunyai sikap adil. Adil dalam hal apa? Adil dalam membagi waktu ketika melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga waktu yang kita punyai bisa dimanfaatkan secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.